semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya mengikuti pembelajaran daring. Bagaimana? Apakah pagi ini semuanya sudah mandi? Kemudian sudah sarapan? Lalu sholat duha dan murojaah? Semoga semuanya sudah dilaksanakan ya. Kalau belum, segera dilaksanakan sholat duha dan murojaahnya. Nah, sebelum mulai pembelajaran daring, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Yuk, diangkat kedua tangannya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, apakah anak-anak semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, Bu Guru mau tes semangatnya dulu nih. Kita tepuk PPK dulu. Masih ingat? Ayo dicoba. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, good job. Semuanya sudah semangat? Nah, hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran tematik. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah pelajaran IPS yang terdapat dalam buku tematik 4A, subtema 1. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia yang sesuai dengan KD 3.2. Jadi, setelah Ananda semua menyimak video pembelajaran hari ini, Ibu harapkan yang pertama, peserta didik mampu memahami bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan contoh keragaman yang ada di Indonesia. Baiklah, salih-salihah, sekarang kita akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang luas dan terdiri dari banyak pulau. Sehingga ada banyak sekali bentuk keragaman budaya di Indonesia. Nah, sebelumnya Bu Guru mau tanya nih, ada yang tahu apa itu keragaman budaya Indonesia? Iya, keragaman budaya Indonesia adalah berbagai jenis atau ragam budaya yang ada di Indonesia. Keragaman tersebut antara lain keragaman suku bangsa, rumah adat, bahasa daerah, tarian daerah, pakaian adat, alat musik tradisional, makanan khas daerah, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Ada ratusan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berikut beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Contoh suku bangsa yang ada di daerah Pulau Sumatera yaitu ada suku Aceh, suku Batak, suku Minangkabau, suku Lampung, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, di daerah Pulau Jawa dan Bali terdapat suku Jawa, suku Betawi, suku Sunda, dan suku Bali. Di daerah Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Lalu, di Pulau Sulawesi terdapat suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Toraja. Kemudian, di daerah Kepulauan Nusa Tenggara terdapat suku Sasak, suku Samba, dan suku Dawan. Di daerah Kepulauan Maluku dan Papua terdapat suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat.
Nah, Solihah, suku bangsa yang Ibu sebutkan barusan hanya sebagian dari jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena suku bangsa yang ada di Indonesia ini sangatlah banyak. Nah, setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda. Itulah yang menjadi penyebab keragaman budaya Indonesia. Oke, kita lanjut ke bentuk keragaman yang kedua, yaitu keragaman bahasa daerah. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contoh bahasa daerah yaitu ada bahasa Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Yang kedua, ada bahasa Sunda yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada bahasa Betawi yang berasal dari DKI Jakarta. Baiklah, kita lanjut. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Setiap suku bangsa memiliki rumah adat yang berbeda dengan fungsi dan makna yang berbeda pula. Nah, Solihah bisa lihat di sini gambarnya. Ada rumah joglo dari Jawa Tengah. Kemudian ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Dan ada rumah honai dari Papua. Nah, bisa dilihat nih Solihah, dari ketiga rumah adat ini bentuknya berbeda-beda ya. Nah, sambil dihafalkan ya Solihah. Bagaimana nih? Sampai di sini apa Solihah semua paham? Semoga Solihah semua paham ya penjelasan dari Bu Guru. Oke, kita lanjut ke bentuk keragaman yang keempat, yaitu ada keragaman tarian daerah. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tari daerah biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara atau peristiwa penting. Contohnya dari daerah Bali ada tari kecak. Kemudian dari daerah Aceh ada tari bungong jumpa. Lalu dari daerah Papua ada tari perang. Dan dari daerah Jawa Barat ada tari jaipong. Selanjutnya yang kelima yaitu keragaman pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional adalah pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Adapun beberapa contoh pakaian adat di Indonesia yaitu ada kain ulos dari Sumatera Utara, kemudian ada beskap dari Jawa Tengah, baju bodo dari Sulawesi Selatan, lalu ada ta'a dan sape sapak dari Kalimantan Utara. Kita lanjut, yang terakhir yaitu keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi di Indonesia memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Nah, contoh alat musik tradisional yaitu ada tambo dari Aceh, kemudian ada angklung dari Jawa Barat, dan ada tifa dari Papua. Jadi, Solihah, bangsa Indonesia ini kaya akan keberagaman suku dan budaya. Sudah sepatutnya kita bangga dan menghargai keberagaman tersebut. Nah, sikap kita untuk menghargai keberagaman yang ada di Indonesia yaitu yang pertama, menghargai suku bangsa lain dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus saling menghormati meskipun memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda. Yang kedua, sikap kita yaitu tidak menjelek-jelekan, menghina, dan merendahkan suku bangsa lain. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Indonesia memiliki banyak keragaman. Keragaman tersebut antara lain keragaman suku bangsa, rumah adat, bahasa daerah, tarian daerah, pakaian adat, alat musik tradisional, makanan khas daerah, dan masih banyak lagi. Dengan adanya keragaman ini, kita harus saling menghormati dan menghargai keragaman yang ada di dalam masyarakat. Baiklah, Solihah,
Agar Solih-Solihah semua paham materi hari ini, Bu Guru ingin memberikan tugas. Tugas ada di buku tema 4A halaman 11. Nah, bisa dilihat di halaman 11, di sini ada 6 suku bangsa. Berdasarkan gambar tersebut, sebutkan minimal 1 unsur kebudayaan yang dimiliki oleh suku-suku tersebut. Unsur kebudayaan tersebut dapat meliputi makanan khas, alat musik tradisional, pakaian adat, tari tradisional, bahasa daerah, dan rumah adat. Baiklah, contoh cara menjawabnya seperti ini. Bisa dilihat, yang pertama di sini gambarnya adalah suku Jawa. Adapun unsur kebudayaan dari suku Jawa, yang pertama pakaian adatnya yaitu beskap. Kemudian rumah adat dari Jawa yaitu joglo. Lalu ada tari daerahnya yaitu tari jaipong. Jadi berdasarkan 6 suku bangsa tersebut, Solih-Solihah menuliskan minimal 1 unsur-unsur kebudayaannya ya. Soal dan jawaban ditulis di kertas dan ditempel di buku tematik halaman 11. Kemudian dikumpulkan paling lambat pukul 5 sore hari ini. Jika ada ayah bunda yang berhalangan, boleh konfirmasi terlebih dahulu ke wali kelas. Semangat ya Solih-Solihah mengerjakan tugas dari Bu Guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga anak-anak semua paham materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Ibu Guru. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum